Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ternyata saya ngobrol mute, Masya Allah. Ya, tadi keburu-buru, ya akhirnya banyak yang terlewat dan emang nggak baik buru-buru. Oke, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat hingga sampai ke pertemuan hari ini. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman semua, ini kita mulai lagi dari awal, yaitu tentang edukasi. Insya Allah berapapun orangnya, kita akan tetap sharing. Dan di grup ini sudah ada seratusan orang dari data 130-an orang. Jadi eh, buat teman-teman semua yang baru mendengar ini atau nanti saya akan share eh, materi ini ke YouTube supaya nggak dinanya lagi ini apa materinya dan lain-lain. Ya, nah itu kita akan setelah diiklankan, kemudian teman-teman akan diberikan link. Nah, kemudian isi data link. Dasar data link itu sebagai filter kita di awal. Apakah teman-teman serius untuk memberikan datanya? Dan datanya juga nggak repot, nggak pakai KTP dan lain-lain. Nah, kemudian habis dari situ kita masukkan link. Kita berikan link untuk masuk ke dalam grup. Nah, pilihan teman-teman untuk masuk ke dalam grup atau enggak. Ya, nah dan setelah masuk grup juga kalau nggak relate juga ada beberapa orang yang akhirnya left group dan itu tidak saya mempermasalahkan. Ya, insya Allah kita akan sharing terkait dengan apa itu biak ternak dan sepertinya akan sering karena yang baru makin banyak nih, ada data sekitar 10-an yang sudah masuk data tapi saya belum share ke mereka tentang link grup. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu 7 sampai 14 hari mendatang kita akan banyak orang yang masuk ke dalam grup dan selalu akan edukasi. Oke, teman-teman semua, ini tentang perkenalan awal dari eh, kita, yaitu dari Biak Ternak. Biak Ternak ini adalah platform penghubung ya antara peternak dan sohibul kurban. Jadi seperti itu. Sederhananya adalah Biak Ternak platform antara penghubung peternak dan eh, sohibul kurban. Maka dari situ kita memberikan banyak inovasi, teman-teman semua memberikan banyak inovasi terkait dengan produk-produk yang akan kita berikan kepada sohibul kurban. Utamanya adalah membantu para sohibul kurban untuk mendapatkan kurban terbaiknya. Seperti itu. Oke. Next. Nah, kondisi memilih kurban saat ini, orang mau membeli kurban harus ke lapak kambing. Kondisi mayoritas lapak kambing itu kotor, bau dan panas. Nah, kemudian mayoritas ya hewan kurban diantar ke masjid sekitar. Pada hari H kambing dikurbankan dan dagingnya diberikan ke sekitar. Pengkurban mendapatkan sedikit daging dari hewan yang dikurbankan, bahkan ada yang berkurban yang tidak dapat daging sama sekali padahal di masjid. Ya, biasanya kalau sedikit ya 1 plastik atau 2 plastik. Nah, mirisnya rahasia umumnya adalah pengkurban tidak bisa memilih siapa orang yang mendapatkan daging kurbannya. Saking gemesnya banyak banget orang yang ngomong seperti ini. Jadi rahasia umum ya. Wah, ini panitia kurban banyak banget yang dapat kurbannya, daging kurbannya. Padahal kurbannya enggak, tapi bisa dapat kantongan berbelas-belas. Berbelas-belas kantongan. Bahkan ada yang bisa dapat 1 ember. Isinya daging semua. Nggak ada tulang, nggak ada jeroan seperti itu. Nah, itu yang buat gemes dan itu menjadi rahasia umum. Maka eh, biak ternak hadir gitu. Karena biak ternak hadirnya adalah pengkurban tidak perlu ke lapak kambing. Tinggal pesan hewan dari rumah, tidak merasakan hawa panas, kotor, dan bau hewan kurban. Kemudian tim biak ternak membuat sistem online to offline yang bisa memudahkan pengkurban memilih hewan kurban yang diinginkan. Bahkan teman-teman semua,
kita bukan sedang ya, merintis bagaimana online to offline, offline to online. Maksudnya seperti apa? Online to offline itu memilih hewan kurbannya itu melalui eh, apa namanya? Melalui online, kemudian offline mereka bisa melihat kurbannya untuk mereka pilih kalau misalnya mereka nggak puas. Nah, kita boleh. Namun pembayarnya di online. Ya, tidak ada pembayaran cash. Maka seluruh pembayaran, aktivitas pembayaran itu ada di offline, seperti itu. Inovasinya adalah ada sekitar 3. Yang pertama adalah kita tidak bisa menghilangkan orang-orang yang mau berkurban di masjid. Jadi dibagikan kurbannya di warga sekitar. Kemudian yang kedua, membagikan dagingnya secara langsung. Yang ketiga adalah membagikan dagingnya kepada yang membutuhkan. Jadi itu inovasi dari kita. Ya, kalau pemain lapak cuma 2, maksimal 2, dan itu bayarnya mahal. Karena ada uang jagal, uang apa dan lain-lain, kita bikin murah. Oke. Nah, ini biak ternak ini jadi solusi pada biak ternak memberikan solusi berkurban karena kita berhubungan langsung dengan peternak kambing, ya. Peternak kambing sehingga kita dapat mempunyai harga yang cukup bersaing gitu. Jadi kita sudah biasanya ya yang kita lakukan bertahun-tahun, sekarang masuk tahun kelima adalah kita ngobrol dengan para peternak kambing untuk bisa kita beli ya lebih dahulu dengan harga yang pantas. Kemudian kita jual kepada sahibul kurban dan kita pelihara gitu ya. Kita pelihara karena belinya kita biasanya 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya nih. Kalau sekarang mungkin udah mulai masa narik ya, narik barang-barangnya. Nah, kita beli biasanya di sekitar sebelumnya gitu. Kita panjer terlebih dahulu. Ya, kemudian biar ternak Indonesia memudahkan para pengurban untuk memilih hewan kurban yang dipilih oleh mereka atau biar ternak memberikan kemudahan untuk mendapatkan kurban terbaik bagi penerima manfaat dari kurban kita. Maka disrupsi jual beli hewan kurban di biak ternak Indonesia ada 4 ya. Nanti dari 4 ada turunannya di kurban praktis. Yang pertama adalah kurban antar. Kurban antar ini nanti kita jelaskan seperti apa konsepnya. Kemudian kurban sosial, kurban praktis. Nah, nanti kurban praktis ada turunannya dan terakhir adalah kurban matang. Nah, kurban antar. Kurban antar secara simpelnya teman-teman semua adalah kurban yang kita berikan secara tradisional kepada masjid dan kita tidak membeli via masjid seperti itu. Ya, maka target market dari biak ternak memang bukan DKM. Nah, sejak tahun pertama sampai tahun kelima kita bermain kurban, kita tidak pernah memberikan proposal ke DKM dan memang kita tegaskan itu bukan target market kita. Target market kita adalah orang-orang yang baru mau memulai kurban atau keluarga muda yang punya budget yang cukup terbatas untuk kurban, namun dia mempunyai niat untuk berkurban. Nah, kurban antar ini kita berikan kepada pihak masjid itu di H-1 seperti itu. Hari H bisa Mas, nah bisa dengan kondisional ya, jangan sampai di hari H mintanya cepet-cepet buru-buru. Nah gitu kita kondisional ya, seperti itu. Kurban antar seperti atau apakah bisa memilih? Bisa ya, kurbannya bisa memilih. Kandangnya di mana? Pertanyaannya. Kandangnya adalah kita yang official ada di Pagedangan ya di Tangerang. Kemudian untuk sapi itu ada di Pondok Petir ya. Kemudian ada di Bulak Indah, Cimanggis, Depok. Ya, itu biasa kami berbagi
kurban juga di daerah Depok ke arah Bogor itu di daerah, Cimanggis, seperti itu. Nanti kita akan sharing terkait dengan data lokasi dan lain-lain. Nah, untuk, kurban antar, jadi bisa dilihat teman-teman semua, ya. Bisa dipesan, bisa dilihat bagaimana dan lain-lain. Apakah yang kedua, apakah ada katalog? Ada. Namun katalognya adalah bukan yang update. Maksudnya update-nya kayak gimana? Gini teman-teman, saya tidak bisa menjanjikan update nih kejual, ini sudah kejual, ini sudah, ini belum terjual. Nah, kita akan berikan seperti itu, tapi kita tidak menjamin karena, mengupdate-nya cukup, riweuh terutama di H-7 ke atas sampai H-3 karena itu pergerakannya cukup, cepat, seperti itu. Maka nanti di permainan di H-14 mungkin kita lebih cepet-cepetan, seperti itu teman-teman semua. Apakah ada kambing? Nah, kambing biasanya ada di, eee, detik-detik terakhir itu di H-7 atau H-14, seperti itu. Nah itu, kami tidak bisa menjamin bahwa akan ada semua, teman-teman semua, namun kita berikan yang terbaik buat teman-teman semua. Ya. Nah, diantaranya pakai apa? Diantaranya pakai, losbak itu yang pertama, kemudian yang kedua, mungkin ada yang kita antar pakai Gojek, ya, yang sudah kita berikan kondisionalnya seperti itu. Yang sudah biasa mengirim hewan kurban, ya, kita sudah punya kerjasama bertahun-tahun dengan, orang Gojek, seperti itu. Ya, orang online, ojek online ya. Mungkin itu cukup teman-teman untuk kurban antar ya. Kemudian, eee, yang kedua kurban praktis. Kurban praktis ini adalah teman-teman inovasi dari saya ya, dari kami, dari Biak Ternak Indonesia untuk bisa, para pengkurban mempunyai experience baru atau pengalaman baru memberikan hewan kurbannya, daging hewan kurbannya ke orang yang memang dia tuju langsung. Bisa saudara, bisa tetangga, bisa orang yang membutuhkan, tetapi dia yang langsung memberikan, ya. Nah, itu kita akan kena charge itu untuk pemotongan, pengulitan, pencacahan, sampai packaging dan penyaluran. Jadi sudah free ongkir Jabodetabek. Untuk kurban antar juga yang tadi sudah free ongkir Jabodetabek, ya. Nah, untuk kurban praktis itu dia di H+1 teman-teman. Ya, kita nggak menjamin di hari H, tapi di H+1. Kenapa? Karena biasanya di H+1 para, tukang jagal kita itu sudah lebih aman. Kalau hari H agak ngap karena pasti masjid-masjid ya tetap tetap, narik mereka gitu. Dan wajarlah kita nggak mau, iniin rezeki orang ya. Jadi cuma 1 hari. Jadi dia H+1 kita berikan semua, kemudian teman-teman bisa, menyalurkan dagingnya sesuai yang teman-teman tuju. Turunannya apa? Turunannya adalah patungan sapi, teman-teman. Jadi patungan sapi, bagi orang yang mau patungan sapi, itu bisa, sharing ya, sharing untuk patungan sapi, namun bedanya adalah patungan sapi ini kita berikan semua karkasnya, ya, kita berikan semua karkasnya. Jadi teman-teman, sama seperti kurban praktis kambing, itu kita ada biaya penyembelihan, pengulitan, pencacahan, packaging, sampai penyaluran, dan itu free ongkir Jabodetabek semua, ya. Seperti itu teman-teman semua, ya. Untuk kurban praktis ada 2, kurban praktis, 1 ekor dan kurban praktis patungan sapi, seperti itu. Oke, masuk ke kurban sosial, teman-teman semua. Di kurban sosial ini kita memberikan, penawaran, bukan penawaran, tetapi kita berikan biasanya adalah promosi-promosi. Nanti kita akan share ya, di promosinya yang sekarang adalah promosi sprint race. Nah, teman-teman nanti kita akan simak di bagian belakang. Ya, kurban sosial ini tahun ini penyalurannya ada di
Medan, kemudian ada di Indramayu, ada di Tangerang, ada di Depok, ada di Bogor. Ya, jadi seperti itu teman-teman semua. Insya Allah kita sudah masuk tahun kelima dan sudah banyak orang-orang yang mempercayai kita, dari luar negeri pun sudah mempercayai kita, dari Jerman, dari Jepang dan lain-lain. Ya, nah, maka kita berikan yang terbaik pada mereka, pada sohibul kurban kita yang di luar negeri maupun di luar kota ataupun di dalam kota. Dan para reseller itu boleh menjual ini menjadi potensi, boleh menjual dimanapun dan borderless. Seperti itu. Ya, ini kurban sosial. Nah, kurban sosial dipotong kapan? Nah, kurban sosial dipotongnya hari H dan H+1. Kalaupun ada dikit-dikit mungkin di H+2 tetapi nggak terlalu banyak. Ya, hari H dan H+1. Nah, untuk di Medan insya Allah kita sudah deal-dealan dengan peternak, itu kita akan potong di hari H insya Allah untuk Medan. Nah, untuk Indramayu di H+1, mungkin yang lain juga di H+1. Ya, nanti kurban sosial akan mendapatkan, pertama adalah foto hidup, kemudian ada foto penyembelihan, video penyembelihan, foto setelah mati, dan foto penyaluran. Seperti itu. Nah, di H plus mungkin H+21 atau H+30 kita akan berikan laporan secara keseluruhan untuk kurban sosial. Insya Allah dari kita untuk di daerah Medan itu ada di Desa Sunggal, Desa Belawan, dan Desa Belawan Bahari untuk di daerah Medan. Nah, untuk di daerah Indramayu kita ada di Desa Lelea. Untuk desa di Bogor itu saya Lewisi yang apa lupa saya tuh namanya. Ya. Nah, kalau untuk di Tangerang itu ada di Desa Kampung Kandang, yaitu desa sekitaran desa sekitaran kandang dari biak ternak gitu. Biak ternak ini bekerja sama dengan petani lokal, itu berada di dekat rel kereta api, dan itu jujur meskipun dekat dengan perkotaan, mereka tuh minim daging gitu ya, minim daging, untuk konsumsi minim dagingnya ya. Nah, itu jadi lumayan apa ya, bisa dibilang miris juga, apakah di belakang juga ya nanti kita akan berikan juga di daerah Desa Parung Panjang gitu. Itu juga daerah-daerah sana yang Masya Allah dari sisi mungkin kota ada ya, tetapi dia juga bisa dibilang butuh kemampuan juga untuk kita, butuh uluran tangan ya, berarti tidak mampu untuk hidup secara baik seperti itu. Ya, itu untuk kurban sosial teman-teman semua. Kemudian itu kurban matang. Nah, kurban matang ini 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita berikan secara abon. Namun untuk yang sekarang kita masak, karena alhamdulillah kami mempunyai unit usaha itu namanya Biak Kikah itu sudah sertifikasi halal. Insya Allah kita yakin bahwa kita bisa memberikan masakan daging kambing atau daging sapi yang benar-benar baik penyajiannya dan halal insya Allah. Seperti itu. Ya, di kurban matang ini mungkin setelah H+1, setelah penerimaan daging, karena harus diolah terlebih dahulu. Jadi teman-teman semua, di kurban matang ini tidak bisa memilih kambing seperti itu, karena ini disesuaikan dengan request dari dapur. Kalau pakai kambing yang 50 kilo 60 kilo cukup menantang dan ngabisin waktu. Sementara nanti kalau ada apa namanya dari kambing yang lain, misalnya ada kurban matang, nah itu akan merepotkan. Seperti itu teman-teman semua untuk kurban matang. Ya, tadi kurban potongan sapi tadi saya bilang adalah turunan dari kurban praktis. Bedanya adalah tidak bisa memilih. Kurban sapi kita pilihkan
yang sesuai dengan bobot yang kita janjikan. Seperti itu. Oke, unique selling proposition Biak Ternak Indonesia adalah semua menggunakan online. Terus kemudian tetap bisa melihat kandang online to offline. Ada program sosial dan kurban matang. Nah, itu unique selling proposition. Pemain lapak nggak punya. Masjid, pemain lapak nggak punya kurban sosial. Nggak punya, mungkin kurban praktis ada. Tapi nggak punya kurban sosial, nggak punya kurban matang. Nah, lembaga sosial, mereka punya kurban matang, mereka punya kurban sosial. Tapi mereka tidak punya kurban antar dan kurban praktis. Nah, kita adalah pelengkap dari pemain lapak dan lembaga sosial. Di tengah-tengahnya ada Biak Ternak Indonesia. Seperti itu. Fasilitas reseller, teman-teman, ada pendampingan. Insya Allah minimal 1 kali seminggu. Ya, ini sempat mandak 2 kali. Nah, insya Allah setiap minggu nanti kita akan rutin. Minimal ada produk knowledge. Kemudian update konten setiap hari insya Allah. Kemudian ada event reseller, leaderboard, sprint race, dan lain-lain. Nah, update konten setiap hari ini teman-teman bisa share atau bisa lihat di apa namanya di drive Biak Ternak. Insya Allah kita akan berikan seperti itu. Oke, ini target kita 100 hewan kurban terjual, 1000 hewan kurban terjual, total dari 4 produk ya, turunan ada 1 berarti 5 produk, ada kurban antar, kurban sosial, kurban praktis, dan kurban matang seperti itu. Nah, ini harga kurban Biak Ternak Indonesia, bobot dan kurban praktis kita akan berikan tambahan. Tadi karena ada beberapa SDM yang harus kita bayar gitu, bedanya seperti itu. Nah, ini harga kurban Biak Ternak Indonesia, kurban matang harganya 2,5 juta, 16 sampai 20 kilo. Kemudian kurban sosial itu 1,9 untuk domba dan sapi setelah 16 juta. Untuk patungan sapi itu 250 sampai 300, itu hitungannya 3,7 juta per orang, seperti itu. Ya, bedanya adalah sudah kita antar, sudah kita packing, dan free ongkir Jabodetabek. Nah, ini ini sprint race kita ya. Nah, untuk fee nanti bisa dilihat di drive seperti itu. Ini kurbanmu nggak perlu ribet, ini harga 1,7 juta sampai 31 Mei. Nah, untuk setelah 31 Mei pasti ada event lainnya yang cukup besar seperti itu, teman-teman semua. Oke, cukup mungkin yang teman-teman yang ada di sini mau bertanya. Di sini ada yang mau bertanya kah? Oke, satu pertanyaan aja. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan karena sebentar lagi, 8 menit lagi habis. Seperti itu. Oke, silakan Mas Rizky. Mau Oke. kalau untuk korban tadi kan ada beberapa korban. Jadi Ya. kan kalau misalnya ada beberapa customer yang ingin daging, misalnya dagingnya bagian mana gitu, Hmm. kan tadi ada yang jaga, yang sekalian jagal, Hmm. habis itu dibagikan, dan ada berapa tadi tuh kayak customer tuh mau ngambil bagian ini loh gitu. Hmm. Itu Itu bagaimana masuknya gitu? masuknya di kurban praktis, Mas. Oh, Ya. masuk di kurban bisa aja ya? Ya, Sosial enggak ya? kalau sosial itu kita sudah berikan full, Mas. Kita nggak akan bisa ngambil. Kita syaratkan nggak bisa ngambil karena pasti akan banyak kerumitan kalau kita antar-antar lagi. Karena kita kan langsung pengen penyaluran ya. Fokusnya di penyaluran. Nah, kalau kurban praktis ya udah, kita nggak hanya akan ngasih pahanya aja, Mas, kalau kurban praktis. Kita ngasih Hmm. dagingnya, kita ngasih tulangnya. Kalau mau butuh kepalanya, kita kasih kepalanya. Kalau mau dijual kulitnya, silahkan kita kasih kulitnya semua. Jeroan.
juga boleh, tapi yang nggak kita bersihin pastinya. Karena agak kerepotan, ya. Cepat, kita butuh cepat. Nanti kita akan berikan karkas. Nah, silakan Mas masuk ke YouTube, itu kita ada simulasi tentang kurban praktis. Cuma nambah sekitar 200 ribuan, itu udah dapat dagingnya semua full. 100% nggak kita ambil, Mas. Lebih baik kayak gitu, dibanding cuma ngambil pahanya aja. Gitu. Kalau yang Mm-mm. kalau yang patungan kan Nah, eh, kalau dia patungan nanti kita akan berikan berapa, misalnya contoh patungan sapi ya. Contoh total misalnya ada 60 kilo. Nah, 60 kilo itu kita bagi 7. Itu untuk dagingnya aja. Ya, enam nggak puluh bisa kilo. minta bagian itu. Berarti udah bagian semuanya ya. Udah Iya, itu kasih satu. betul. Heeh. Kalau untuk patungan sapi kita nggak bisa jamin karena itu udah brok semua, Mas. Gitu. Kita dapat nih berapa? 60 kilo misalnya. 60 kilo dibagi 7, misal 9 kilo. Nah, 9 kilo itu kita masukin ke apa namanya? Ke ke bukan baskom ya. Kontainer buku, tahu kan ya? Yang kotak itu kita taruh di situ, tulang kita taruh, kita bagi, kita cacah, kita bagi, terus habis itu kita antar. Total-total mungkin ada sekitar bisa sampai 20 kiloan kalau sama tulang. Karena gede-gede tulangnya. Dan kita akan berikan secara adil, maksudnya tidak ada orang minta iga, semua iga. Nah, itu namanya agak serakah kalau semuanya iga, kalau sapi gitu ya. Karena gede banget iga sapi kan. Atau dia mau tenderloin, kan saya ribet ya tenderloin itu kayak gimana ya. Gitu kan. Dia mau ngambil paha belakang yang sebelah bawah, nah, itu agak-agak ribet tuh, kasihan para pencacahnya. Jadi kalau untuk kurban eh, untuk kurban untuk kurban patungan sapi itu kita tidak menerima request, Mas. Khawatir, kasihan aja sih, lebih ke arah situ, ke pengkurbannya, ke pencacahnya. Gitu. Ada lagi, Mas? Sama ini yang tadi Google Drive itu eh, gambar kambingnya itu nggak ada. Jadi saya bingung ini Ya. kambingnya mana. Nah, Cuma untuk gambar. katalog untuk katalog memang sebelum saya update ya. Nah, itu saya pertama untuk daerah Pagedangan saya belum ada waktu untuk main ke sana. Karena peternak peternak sih udah nelfon saya, kan saya udah panjer ya. Gitu. Saya kan biasanya kalau sama peternak itu sistemnya adalah saya panjer, kemudian dia dia nyari gitu. Seperti itu. Nah, dia nelfon, dia sudah ada barangnya, saya belum ke sana aja. Gitu. Kebetulan lagi fokus ke Bapak mau naik haji ya, dalam dekat waktu ini, fokus di situ dulu gitu. Insya Allah dalam waktu 1 minggu ini ya, itu sudah update. Terutama kemarin saya kontak di daerah Depok, di daerah Cimanggis itu sudah update dia gitu. Dan mereka punya karakteristik yang berbeda-beda ya, Mas, untuk setiap kandang. Nah, misalnya contoh kandang di Depok itu fokusnya di kambing dugul. Dia banyak tuh kambing dugul tuh. Nah, untuk daerah Pagedangan dia fokusnya di kambing gembel. Kambing gembel tuh punya tanduk, tetapi badannya tahu kan ya, apa namanya, bulunya itu tebel-tebel gitu ya. Nah, itu biasanya disebutnya kambing kambing Bogor gitu. Ya, kalau saya biasa sebutnya kambing gembel lah. Karena apa namanya, lebih keriting dibanding domba-domba. Nah, untuk kambing Jawa kayak gimana? Nah, kambing Jawa itu ada di kita biasanya di H-10 atau H-14. Tapi tidak menutup kemungkinan karena saya belum cek yang di Pagedangan itu sepertinya sudah ada gitu kemarin saya ini. Oke, ada lagi, tinggal 2 menit lagi. Oke, mungkin cukup teman-teman semua. Terima kasih sudah memberikan waktu, meskipun tadi pertanyaan sedikit dan kita memang agak cepat. Insya Allah kita akan update terus ya kegiatan-kegiatan kita di Biak Ternak Indonesia. Insya Allah ini sudah tahun kelima teman-teman semua. Silakan teman-teman masuk ke YouTube
Biak Ternak Indonesia di situ sudah ada dari tahun 2021, 2020 sorry, dari tahun 2020 kita sudah menyelenggarakan sampai tahun 2024. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir juga terima kasih. Nanti yang nonton juga terima kasih. Insya Allah kita akan update dan kita akan berikan edukasi terus-menerus terkait dengan kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.